Tujuan akhir dari pengobatan dari cerebral palsy ini bukan untuk membuat anak menjadi normal, tetapi supaya anak bisa hidup secara mandiri di tengah berbagai kekurangannya. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Nani Rahayu, spesialis anak dari Siloam Putra Bahagia Cirebon. Kali ini kita akan melihat satu video yang memperlihatkan seorang anak yang menderita cerebral palsy. Kira-kira apa sih cerebral palsy itu? Apa yang menyebabkan cerebral palsy? Dan apa yang harus orang tua lakukan? Yuk kita simak videonya. This is my daughter. Her name is Abby. She's 6 years old and she's the happiest girl I know. And she happens to be diagnosed with cerebral palsy. Okay, what is cerebral palsy? I honestly didn't know very much about CP until I sat in a room and was told everything my daughter would never have the ability to do. Di video ini kita lihat tentang Abby. Abby mengalami cerebral palsy. Cerebral palsy itu sebenarnya adalah sebuah kelainan di mana terjadi gangguan gerak dan juga postural yang terjadi tidak progresif, tapi terjadi karena adanya kerusakan otak. Di video ini kita lihat kalau Abby mengalami kesulitan berjalan dan ada hal-hal yang untuk anak seusianya Abby tidak bisa kerjakan secara mandiri. Misalkan tadi memakai baju, untuk mengambil barang Abby masih agak kesulitan, dan untuk berjalan Abby harus memakai bantuan alat. Oke, kita lanjut simak videonya ya. You're not clumsy, baby. Sahabat Siloam mungkin bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan cerebral palsy? Jadi cerebral palsy ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa disebabkan pada saat anak itu dikandung oleh ibunya, infeksi pada ibu, apakah toxoplasma, apakah ada kelainan genetik, apakah ada keracunan kehamilan, dan bisa juga masalah yang timbul pada saat bayi itu dilahirkan. Misalkan adanya kesulitan bernafas pada saat lahir, ada infeksi, ada penyakit kuning yang berlebihan. Kita lanjutkan untuk simak videonya ya. CP affects 17 million people all over the world. Each case can be so different, and as of right now, there's no... Sahabat Siloam, kalau lihat di video tentang Abby ini, bisa melihat bahwa Abby mengalami hal-hal yang menyulitkan untuk aktivitas sehari-harinya. Misalkan tadi Abby butuh bantuan berjalan, itu bisa terjadi pada anak dengan cerebral palsy karena adanya rencangan atau bisa juga ototnya terlalu lemah. Selain itu, kalau kita lihat di video ini, Abby kesulitan juga untuk menuangkan sirup ataupun air. Itu bisa dialami juga oleh anak-anak dengan cerebral palsy. Dan juga karena postur mereka yang buruk, maka masalah nutrisi itu jadi salah satu masalah yang berat untuk anak dengan cerebral palsy. Selain itu, bisa juga ada gangguan pada penglihatan dan juga pada pendengaran. Kita lanjutkan untuk simak videonya ya. In Abby's case, it developed before birth, while her brain was developing during the pregnancy. She was not actually diagnosed until she was 2 years old. Sahabat Siloam mungkin ingin tahu bagaimana cara untuk deteksi cerebral palsy ini sendiri. Kalau seperti pada kasus Abby di video ini, kita lihat bahwa Abby baru didiagnosis setelah dia berusia lebih dari 2 tahun. Jadi untuk diagnosis dari cerebral palsy memang tidak mudah. Pada beberapa anak sangat sulit untuk melihat adanya gejala cerebral palsy pada saat bayi ataupun pada usia yang masih sangat muda. Beberapa kasus baru bisa didiagnosis setelah umur 1-2 tahun. Bahkan ada kasus-kasus yang baru bisa didiagnosis setelah usia 2 tahun ke atas. Tentunya untuk diagnosis ini kita memerlukan konsultasi dengan dokter spesialis anak dan seringkali membutuhkan juga bantuan dari bidang-bidang keilmuan lain. Oke, kita lanjut ya. She has very low muscle tone, which is a more rare type of CP. Most of the time you'll see her walking with her crutches, but occasionally she'll be using her wheelchair for long distances or her cane for practice. Bagaimana dengan pengobatan pada cerebral palsy ini sendiri? Jadi pengobatan untuk cerebral palsy melibatkan sangat banyak bidang keilmuan. Misalkan pada Abby ini pasti melibatkan juga guru di sekolahnya
melibatkan juga orang tuanya di rumah, dan juga melibatkan dokter spesialis anak, dokter rehabilitasi medik, dan juga bisa juga dari bagian ortopedi sendiri. Pada anak-anak dengan cerebral palsy yang sudah mengalami kekakuan otot, diperlukan juga tindakan pembedahan yang dilakukan oleh bagian ortopedi. Sedangkan bagian rehabilitasi medik akan membantu untuk membuatkan program untuk terapi dari anak itu, termasuk juga membantu untuk membuatkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kursi roda, ataupun sepatu khusus, ataupun tongkat yang akan membantu untuk berjalan. Selain itu, dari bagian spesialis anak akan memberikan pengobatan yang bisa mencegah untuk kejang yang akan lebih memperburuk cerebral palsy ini, dan guru di sekolah juga membantu anak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Anak dengan cerebral palsy juga memerlukan keterlibatan keluarganya untuk melibatkan mereka dalam aktivitas sehari-hari, juga latihan-latihan di rumah seperti mewarnai, mengambil barang, untuk mandiri makan, ataupun membantu pekerjaan-pekerjaan sederhana di rumahnya. Tata laksana dari cerebral palsy sendiri memerlukan kerjasama dari berbagai bidang keilmuan. Sahabat Siloam, kali ini kita sudah belajar banyak dari video tentang EBI mengenai anak-anak dengan cerebral palsy. Tujuan akhir dari pengobatan dari cerebral palsy ini bukan untuk membuat anak menjadi normal, tetapi supaya anak bisa hidup secara mandiri di tengah berbagai kekurangannya. Konsistensi dari orang tua untuk terus melakukan terapi dan juga terus membantu anak sangat penting dalam tata laksana dari cerebral palsy ini. Sekian penjelasan saya tentang penyakit cerebral palsy pada anak. Apabila mengalami keluhan ataupun gejala, silahkan kunjungi Siloam Hospitals terdekat. Last but not least, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube Siloam Hospitals. Salam sehat.